Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Abdullah, sekarang ini kita ujian kompetensi akidah ya. Pertama ma'rifatullah ya, terangkan. Ma'rifatullah itu kayak mendekatkan diri kepada Allah, Mengenal, mengetahui tentang Allah. Ya. Terus dan mengenal mengenal perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ya. Selanjutnya ma'rifatul rasul, yaitu mengenal cerita-cerita para nabi pada zaman dahulu yang mengajarkan tentang agama Islam dan mengikuti sunnah-sunnah mereka serta meninggalkan apa yang mereka larang. Bagaimana itu? Tasdik bi qalbi wa iqraru bi wa amalu bil arkan. Kamu jelasin itu. Contohnya bagaimana? Itu kayak meyakini dalam hati. Bukan kayak. Meyakini dalam hati. Terus ya bagaimana caranya itu? Itu kayak siap mendakwahkannya. Membenarkan. Ya, membenarkan. Ya, terus para ajaran para nabi. Ya, sabdanya. Terus lanjut. Selanjutnya ma'rifatul dinul Islam, itu memperluas atau memperdalam agama Islam tersebut agar tidak keliru dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi terdahulu atau dibawa oleh Nabi Muhammad, agar tidak salah dalam mengajarkan ilmu agama kepada orang lain. Ya. Dan agar tidak keliru dalam beribadah. Selanjutnya tauhid dan pembagiannya. Tauhid adalah mengesahkan Allah. Ma'rifatul dinul Islam belum? Kan tadi baru ma'rifatul rasul, sekarang ma'rifatul dinul Islam. Ma'rifatul dinul Islam itu kayak ma'rifatul dinul Islam itu memperluas atau memperdalam ajaran agama Islam. Memperluas agama Islam gimana? Ya mengetahui Islam itu apa, mengilmui tentang ajaran Islam, mengenal agama Islam tersebut. Bukan memperluas. Apa itu Islam? Minhajul haya, pedoman hidup. Apa yang nggak diatur dalam Islam? Semuanya diatur. Dari apa? Dari bangun tidur sampai tertidur. Iya. Juga nanti lanjut habis zuhur, karena udah mau 11:30, tapi mau mandi dulu. Mau siap-siap. Sekarang pertanyaan berikutnya, tauhid. Jelaskan tauhid dan pembagiannya. Tauhid itu mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Dan tauhid itu terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang yaitu yang membenarkan segala apa yang dibuat oleh Allah, contohnya seperti bumi dan seisinya, bahwa Allah yang melakukan itu tanpa bantuan siapapun. Ya. Dalilnya Quran surat Az-Zumar ayat 62, namanya Allah khaliqu kulli syai'in, yang artinya Allah yang menciptakan segalanya, segala sesuatu. Jadi sudah jelas kalau tauhid rububiyah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa dibantu oleh siapapun, mau itu manusia, malaikat, ataupun jin. Itu tidak dibantu. Selanjutnya tauhid uluhiyah itu tauhid dengan kita beribadah kepada Allah, Mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Allah sang pencipta, itu rububiyah, maka Allah lah yang mencipta. Ibadah itu semua ditujukan kepada Allah, namanya tauhid uluhiyah. Kalau iblis itu sudah bertauhid rububiyah tapi belum bertauhid uluhiyah. Ya, jelasin gimana? Ya, dia hanya meyakini kalau hanya tauhid rububiyah Allah, tapi tidak meyakini tauhid uluhiyah Allah. Dalam bentuk harusnya dia mentaati perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam. Nah, dia tidak mau, maka dia dihukumi sebagai kafir. Aba wastakbaro, sombong, wakana minal kafirin, termasuk golongan yang kafir, yang keluar dari Islam. Jadi gak cukup orang cuman percaya Allah ada tapi tidak mau menyembah Allah. Cukup. Gak mau mentaati ibadah yang diperintahkan, ya gak cukup. Dalil tentang tauhid uluhiyah yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang berbunyi Allah khalaqal jinni wal insa illa liya'budun. Ya. Di situ Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, mau itu manusia ataupun jin. Ya. Sekarang kalau tauhid asma wa sifat gimana? Itu tauhid yang berkenaan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Diesakan itu maksudnya apa? Nama itu. Sifat itu kok diesakan? Ditauhidkan kan ditunggalkan. Allah punya nama, kenapa diesakan? Karena Allah sendiri. Itu semuanya khusus untuk Allah. Laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang bisa menyamai dengan Allah. Misalnya Allah punya kemampuan melihat, ya. Bagaimana itu? Melihatnya makhluk sama Allah bedanya di mana? Allah tuh melihatnya tuh semuanya mengetahui. Mau kita nyumput dimanapun Allah tetap mengetahui. Berbeda dengan manusia, kalau kita menyumput ada manusia yang tahu, ada yang tidak. Dalam waktu yang bersamaan pun Allah bisa melihat semuanya, ya kan? Ya. Di setiap menit, ya, detik yang ada ini. Itulah yang dimaksud Allah itu khusus, dan kita hanya mengimani yang itu yang dimiliki Allah gitu, bukan makhluk lain punya. Misalnya Allah maha mendengarnya Allah nggak sama, nggak boleh sama. Semuanya bisa didengar dalam satu waktu. Kalau manusia terbatas, lebih jauh, semakin jauh tidak semakin jelas suara, semakin tidak terdengar. Allah terus setelah itu apa? Syirik. Ya,
Syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan contohnya menyekutukan Ayatnya, dengan ayat Qurannya, hukumnya tahu. punya Innallaha dosa besar. dosa besar, pelakunya bisa keluar Islam. dan moyangnya dosa apa? Syirik. Bisa batal akidahnya karena berbuat Syirik. syirik. Ayatnya nggak tahu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Terus syirik bagi berapa? Bagi menjadi dua, itu syirik akbar dan asghar, atau syirik kecil dan syirik besar. Syirik besar yaitu dengan menyekutukan. Hukumnya apa kalau melakukan itu? Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Kalau syirik kecil? Kalau syirik kecil tidak keluar dari Islam. Ya. Hanya dosa. Terus syirik besar contohnya itu menyekutukan Allah, percaya kepada dukun. Bahwasanya yang menyembuhkan kita tuh bukan Allah tetapi dokter. Terus percaya kepada pohon atau batu. Ya. Kalau syirik kecil? Kalau syirik kecil tuh contohnya riya. Riya dalam beribadah kepada Allah, kayak dia mencari ilmu atau sholat tetapi tidak ikhlas untuk mendapat ridha Allah, tetap hanya pengen mencari pujian jangan atau pengen dilihat. Kalau menuntut ilmu pengen cari jasa, pamer ijazah, pamer nilai, ya, pamer sertifikat, boleh nggak itu? Boleh. Boleh. Harusnya hanya cukup mengharap ridho Allah, maka nggak boleh ya. Baik, berikutnya rukun akidah baru disabul. Akidah itu keyakinan. Ya. Keyakinan bahwa yakin bahwasanya Allah itu ada. Dan akidah keyakinan yang diyakini dalam Islam rukun iman. Rukun iman itulah yang diyakini, ya. Kan kalau secara bahasa artinya i'tiqad keyakinan. Apa yang diyakini secara istilah? Ya rukun iman, rukun Islam itu. Kemudian berikutnya kedudukan akidah. Kalau ibarat pohon, ibarat rumah itu seperti fondasi. Kalau pohon akar. Ya. Tanpa fondasi dan akar itu pohon atau rumah tidak bisa berdiri. Percuma orang bersodakoh tapi dia nggak syahadat masuk Islam, percuma, amalannya terhapus, tidak ternilai, ya kan? Maka atau dia melakukan syirik, maka amalannya terhapus. Walaupun dia sholat, walaupun haji, kalau dia syirik amalannya terhapus. Ya, itu tadi apa pembahasan tentang akidah. Sumbernya akidah. Berakidah dari bahasa Arab. Sumbernya diambil dari mana akidah itu? Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau ada orang punya keyakinan lumpur kucing, dari mana itu? Harus dikapani, harus dikubur khusus, kalau enggak bala. Keyakinan dari mana itu? Ada di Quran? Enggak ada. Hadis? Tidak ada. Berarti khurafat, tidak boleh diyakini. Ada hari-hari baik, ada hari enggak baik, sama saja, semua hari baik, ya, dalam Islam. Kemudian berikutnya rukun iman. Utamanya Islam, iman, ihsan, jelasin. Rukun iman yaitu ada terbagi menjadi 6. Kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya,
hari akhir dan qadar. Jelasin. Iman kepada Allah yaitu meyakini bahwasanya Allah itu ada. Selanjutnya yang menciptakan kita adalah Allah. Selanjutnya yang kedua rukun iman terhadap malaikat, yaitu kita dalam pengawasan malaikat dan Allah. Selalu di mana saja pasti kita diawasi oleh Allah dan malaikat. Walaupun kita di dalam gua, itu kita masih bisa diawasi oleh Allah. Selanjutnya rukun iman kitab-kitabnya, itu yakini bahwa kitab yang dibawa oleh para nabinya itu benar dan tidak ada yang salah. Dan kitab maupun itu kitab Injil, Quran, Zabur, dan Taurat, itunya semuanya benar, mencakup Islam. Selanjutnya iman pada nabi-nabinya, itu percaya kalau dulu Allah SWT mengutus para nabi-nabinya dan rasul-rasulnya di muka bumi ini sebagai khalifah di muka bumi ini untuk agar manusia tidak sesat dalam menjalani agama Islam. Selanjutnya iman kepada hari akhir, yaitu percaya kalau bahwasanya sudah kita meninggal kelak nanti ada hari kebangkitan, itu dimana itu hari akhir. Dimintai apa? Tanggung jawaban semua perbuatan di waktu di dunia. Terus iman kepada qada dan qadar, yaitu beriman kepada takdir buruk dan baik. Sebenarnya takdir itu semuanya baik, cuman di mata manusia saja bahwasanya ada takdir baik dan buruk, tetapi semuanya itu takdir baik dan di dalamnya ada hikmahnya. Terus sudah sampai pada apa tadi? Rukun iman kan? Rukun Islam. Rukun Islam yaitu yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa di bulan Ramadan, keempat bayar zakat, kelima naik haji bila mampu. Pertama syahadat, meyakini tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kita harus bersyahadat dengan dua kalimat tersebut. Namanya syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita dan tidak ada Tuhan selain Dia. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak yang benar diibadahi kecuali Allah. Selanjutnya itu kita harus salat 5 waktu. Tidak boleh ada yang kita tinggalkan dalam salat itu.
kita harus menjalankan sholat, jangan lalai sholatnya. Ya. Selanjutnya, puasa di bulan Ramadan. Arti dari puasa adalah menahan diri. Dan tadi secara istilahnya adalah menahan diri dari segala perbuatan yang membatalkan puasa. Kita menahan dirinya dengan tidak melakukan kemaksiatan, contohnya berbuat maksiat, makan, minum, dan nafsu. Yang keempat, bayar zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yaitu zakat harta yang dikeluarkan setahun sekali untuk mensuci Apabila sudah mencapai haul dan nisab. Ya, terus zakatnya, maksud dari zakat itu adalah mensucikan harta kita. Selanjutnya zakat fitrah itu dikeluarkan di bulan Ramadan, zakat itu, atau zakat itu bisa dikeluarkan dengan beras berapa kilo? 2,5 kilo atau 3 kilo. Ya. Ada Naik terakhir haji. Itu syarat haji yaitu kita balik Islam, mampu berakal sehat. Mampunya mampu apa? Dan keuangan, terus jasmani dan rohani. Badannya kuat. Ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya apa dulu? Munafik apa ini? Munafik itu terbagi menjadi dua, itikadi dan amali. Ya. Munafik itikadi adalah munafik yang dalam hal keyakinan, yaitu contohnya dia sholat, berpuasa, bayar zakat, tetap itu dalam keadaan ramai, tapi dalam keadaan sepi ia menyekutukan Allah. Bukan hanya itu, itikadi itu ngakunya Islam, tapi aslinya dia kafir karena dia cuma pura-pura. Ya. Terus yang amali perbuatan. Nah, seperti apa? Itu kayak dia tuh sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika ia berkata ia berdusta, kayak berjanji mengingkari, jika ia diberi amanah ia mengkhianatinya. Ya. Jadi jika kita ada di antara itu, kita harus berhati-hati karena bisa jadi kita menjadi orang munafik. Ya. Contoh aliran sesat bagaimana itu menanggulanginya? Seperti contohnya Syiah. Dia meyakini Allah, tetapi dia tidak meyakini kalau utusan Allah adalah Nabi Muhammad SAW, tetapi Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Atau dalam azannya yang tadinya asyhadu anna Muhammad Rasulullah diganti dengan Muhammad Rasulullah diganti dengan Ali. Ya.
dan saya juga menyalahgunakan Islam, dibuat-buat sama mereka untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Ya. Semua yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis itu bisa menjadi, kalau diyakini ya, bisa kategorinya tahayul khurafat, dan itu bisa sesat ya keyakinan itu. Maka kita beragama ini harus berdasarkan dalil. Baik, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.